Kereta merupakan alat transportasi yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup menghemat waktu karena memiliki jalur yang berbeda dari kendaraan pada umumnya seperti mobil dan bus. Semakin berkembangnya teknologi di zaman modern, terdapat banyak jenis kereta yang dapat ditemui di berbagai negara, seperti halnya kereta maglev. Kereta maglev berasal dari kata magnetic levitation yang berarti magnet melayang. Magnetic levitation merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat sebuah objek melayang di udara dengan bantuan medan magnet. Medan magnet ini digunakan untuk menolak atau meniadakan gaya tarik gravitasi. Dan negara Jepang merupakan sebuah negara pertama yang mengembangkan jaringan kereta maglev yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1964. Dan prinsip maglev. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan prinsip dari kereta maglev. Konsep dari maglev ialah mengangkat kereta di atas lintasan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada kereta konvensional. Menggunakan gaya tolak-menolak magnet merupakan cara yang digunakan dalam prinsip tersebut. Untuk mendapatkan gaya magnet yang kuat, maka maglev menggunakan bahan niobium titanium. Dan maglev menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik yaitu peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik, di mana flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Kekurangan dari kereta maglev antara lain, dikarenakan kecepatan kereta yang sangat cepat, maka kebisingan suara yang ditimbulkan ketika kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet, dan diperhitungkan lebih mengganggu dibanding kereta konvensional. Dalam sebuah studi, suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dibandingkan dengan kereta konvensional lebih bising, sekitar 5 desibel atau 78%-nya. Semakin berat beban, maka semakin banyak tenaga listrik yang dibutuhkan untuk melayang, sehingga tidak cocok untuk barang berat. Selain itu, kereta terikat dengan relnya, sehingga perubahan jalur dan percabangan rel lebih sulit. Dan biaya investasi yang dibutuhkan untuk sistem kereta maglev sangat mahal. Kelebihan dan kekurangan dari kereta maglev. Kelebihan utama adalah kemampuannya yang bisa melayang di atas rel sehingga tidak menimbulkan gesekan. Sehingga secara teori tidak akan ada penggantian rel atau roda kereta dikarenakan tidak adanya roda maupun rel yang aus atau habis. Sehingga biaya perawatan dapat dihemat. Keuntungan lainnya ialah tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentunya masih ada. Untuk itu dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Oke. Di sini kita punya kereta maglev buatan Jepang, memiliki kecepatan, berarti ada kecepatan sama dengan 650 km per jam. Jika kuat medan magnet yang boleh diterima tubuh manusia adalah 10 mikro Tesla, berarti kuat medan magnet 10 mikro Tesla. Dan tegangan pada kereta maglev, tegangan pada kereta maglev agar dapat berjalan adalah 1,6 kV. Berapakah besar gaya Lorentz yang berlaku pada kereta? Besar gaya Lorentz. Di sini kita tahu berarti kecepatan V sama dengan 650 km per jam. Dan kuat medan magnet B itu 10 mikro Tesla.
tegangan itu kita tulisnya Q kita tahu 1,6 kV. Lalu kita yang ditanyakan adalah besar gaya Lorentz. Jadi kita punya rumus F sama dengan Q kali V kali B sin alfa. Di sini karena kita membahas tentang kereta magnet ya, berarti kan ada rel, terus di relnya itu dia terdapat gaya magnet di sini dan seterusnya. Lalu di sini juga ada arah gaya Lorentz atau tegangannya juga ada arahnya kan tentunya kan. Kita kasih warna hijau ya, soalnya ke sini. Oh ya, warna hijau. Dia ke arah sini, berarti karena dia tegak lurus berarti kita tahu bahwa sudutnya sama dengan 90. Nah, sin 90 itu berapa? Sin 90 derajat adalah 1. Berarti kita punya rumusnya menjadi F sama dengan Q kali V kali B. Terus di sini kita tulis ulang apa yang sudah diketahui. Ini itu yang sudah diketahui ada apa tadi? V sama dengan 650 km per jam. 650 km per jam ini berapa? Berarti 650.000 per 1 jam itu berapa detik? 3.600 second. Sini ada meter ini second ya. Berarti berapa? 650.000 dibagi 3.600 berarti berapa? Ada sekitar 180,5 meter per second. Terus kita tahu Q nya berapa? 1,6 kilovolt kalau nggak salah tadi, yaitu berarti kan gampang aja, itu tinggal jadi 1600 kilovolt lagi, volt maksudnya, jadi 1600 volt ya. 600 volt. Nah, terus B nya berapa? B nya tadi 10 mikro Tesla. 10 mikro Tesla berarti dia berapa? 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, tinggal kita masukin aja berarti ke dalam rumus soalnya ya. Kita tulis warna hijau aja lah biar enak lah, biar kelihatan. F sama dengan QVB. QVB berarti 1600 dikali V nya berapa? 18,5 180,5 ya, dikali dengan B nya berapa? 10 pangkat min 5. Nah, mau kayak tanda panah gitu, udah biarin aja. F berarti gaya Lorentz kita tahu berapa. Ini kita kali, ini kita sederhanakan aja ya. Ini 2, ini berarti 4 ya. Kok 4? 3. Udah jelek banget. Kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan jadi 10 pangkat min 3. Ya, benar kan? Atau
gini aja. Kita biar enak lah ya. Ini jadi 10 pangkat min 2. Pangkat min 2 ini jadi 1,6. Biar lebih enak, perkaliannya lebih sedikit gitu kan ya. Jadi kita tahu berapa hasilnya. Kita tahu hasilnya sama dengan 288 berapa? 8 ya, 288,8 dikali 10 pangkat min 2. Ini min 2 ya, sorry ini min 2 Newton, atau kalau kita ubah ke dalam ini berarti bisa kita bulatkan menjadi 3 Newton. Kita tahu nilainya gaya Lorentz sama dengan 3 Newton. Sekian presentasi RBL kami mengenai hukum dasar kereta maglev. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Tolong like agar dapat membantu video ini lebih baik. Terima kasih.